Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersama-sama kita akan menghayati masa Paskah tahun 2021 dalam rangkaian kegiatan persekutuan doa. Dan malam ini kita bersama-sama memasuki persekutuan doa yang ke-5. Oleh karena itu, mari bersama kita memasuki saat teduh sejenak. Semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya. Ibu pertiwi mulia, limpah dengan anugerah. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada malam ini kami bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Secara khusus saat ini kami bersama-sama bersekutu di dalam doa dalam rangkaian kegiatan masa Paskah. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan hadir, memimpin dan menuntun kami, sehingga persekutuan doa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi sarana di dalam kami memelihara kehidupan iman kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan doa kami ini. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai meriang tenang. Serahkan
Umat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada persekutuan doa kelima malam ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29 yang demikian bunyinya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29. Renungan saat ini diberikan judul Aku haus. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, air merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari bagi makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari tanpa makan. Akan tetapi, manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum air. Karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu, 73%-nya adalah air. Itu artinya ketika dahaga akan membuat metabolisme tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Hal itu berdampak pada kinerja otak. Akibatnya, pikiran dan perasaan kita pun akan terganggu. Itulah sebabnya betapa tidak enaknya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehausan atau rasa dahaga juga pernah dialami oleh Yesus ketika Ia berada di atas kayu salib. Sebagaimana perkataannya, aku haus, yang disaksikan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 dan dicatat pula di dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 22 bagian B. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Perkataan Yesus ini mau menunjukkan realitas kesengsaraan, bahwa Ia benar-benar mengalami penderitaan yang amat sangat. Pertanyaannya, mengapa Yesus kehausan?
Hal ini bisa dipahami karena telah sekian jam tenaganya terkuras, berjalan jauh memikul salib, sejak dari pengadilan Pilatus hingga menuju ke Bukit Golgota. Ia disiksa, ia mengalami kepanasan, ia dicerca, diludahi, diejek, dan seterusnya, yang tentu juga membawa penderitaan secara psikologis. Hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang menderita sedemikian rupa. Itulah sebabnya lalu datanglah para prajurit yang membawa bunga karang, yang dalam bahasa Yunaninya disebut spogos, atau yang kita kenal dengan istilah spons, atau alat yang membuat Yesus dapat minum anggur asam atau cuka. Ralph Wilson menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur, yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Dan kala itu, anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit perang. Dan minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibanding minuman-minuman lainnya. Terlebih, cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabukan. Lalu para prajurit itu mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop. Apa itu hisop? Hisop adalah sejenis tumbuhan perdu liar yang tumbuh di mana-mana, termasuk di dinding batu sekalipun. Hisop itu digunakan sebagai alat untuk menggapai spons agar sampai ke mulut Yesus yang berada di atas kayu salib. Dalam konteks Perjanjian Lama, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 22, hisop digunakan untuk mengolesi ambang pintu rumah dengan darah anak domba pada peristiwa Paskah. Dengan gambaran itu, penulis Injil Yohanes mau mengingatkan dan menegaskan adanya anak domba Allah yang baru di dalam diri Yesus yang disalib satu kali untuk selamanya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menghadirkan kembali kisah dalam kitab Mazmur 69, nampaknya penulis Injil Yohanes ingin menekankan aspek penderitaan atau kesesakan yang dialami oleh Yesus. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang hidup dalam penderitaan dan kesesakan. Dan paling tidak, ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Yaitu, yang pertama, berteriak dalam penderitaan atau kesesakan. Berteriak dalam penderitaan atau kesesakan. Semua orang berhak meneriakkan isi hati di tengah penderitaan atau kesesakannya. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan, meskipun hanya sejenak. Teriakan itu dapat berupa curahan hati kepada orang lain yang kita percayai, dengan menyuarakan perasaan kita, sehingga kita memperoleh empati dari orang lain. Dan hal ini pun menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang lain di sekitar kita. Barangkali
teriakan mereka keras, barangkali lirih. Barangkali bukan dengan kata-kata verbal. Barangkali bahkan sunyi karena terbungkam. Kita diajak untuk peka, mendengar teriakan mereka yang ada dalam penderitaan atau kesesakan. Yang kedua, melepas dahaga. Melepas dahaga. Kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya melepas dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk itu. Ketika Yesus dahaga, ada prajurit yang memberinya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyalipan. Yesus tetap menghadapi kenyataan. Kita pun mestinya demikian. Berharap pada berkat Allah yang melepaskan dahaga kita. Bukan berarti lalu kita lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu hidup kita enak kepenak. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita tetap terus dan harus memperjuangkan hidup. Meski terkadang mengalami banyak penderitaan atau kesesakan. Karena Allah hadir di setiap penderitaan atau kesesakan kita. Bahkan Allah juga mendengarkan teriakan kita. Dan memberikan kelegaan. Amin. Umat yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama, yang menguatkan dan sekaligus mengajar kami, agar senantiasa berseru dan berteriak kepada Allah melalui doa-doa kami. Terlebih dikala kami mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan serta kesesakan hidup yang kami rasakan. Seperti mengalami tindak kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, konflik, ketidakharmonisan relasi dengan pasangan hidup maupun anggota keluarga, mengalami sakit penyakit yang belum tersembuhkan, kedukaan yang amat dalam sebab harus berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi karena meninggal dunia. Kesulitan mencari nafkah, persoalan pekerjaan, pendidikan, karier, dan pandemi COVID-19, serta berbagai musibah lainnya yang dialami. Allah, berikanlah kami kekuatan dan penghiburan melalui karya Roh Kudus-Mu, agar di tengah berbagai penderitaan dan kesesakan hidup ini, kami beroleh pertolongan-Mu, sehingga dimampukan untuk tabah dan kuat menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik,
yang senantiasa berkenan mendengarkan setiap seruan dan teriakan kami, bahkan akan memberikan kelegaan kepada kami di tengah kehausan yang kami rasakan oleh karena beratnya beban kehidupan yang harus ditanggung. Ajar kami pula, supaya di tengah penderitaan dan kesesakan hidup ini, kami tidak menjadi egois, atau hanya mementingkan kebutuhan dan kepentingan diri sendiri saja, melainkan mampukan kami sebagai persekutuan dan gereja-Mu untuk selalu peka dan peduli, serta memperhatikan kesusahan dan keprihatinan sesama kami, melalui sikap hidup yang sehati, untuk saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain secara rutin, terlebih dikala kami mengalami berbagai pergumulan hidup. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami, terkhusus apabila dalam persekutuan doa ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Seruan dan teriakan doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Air yang murni dan jernih menawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gagah periang dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai penghias hatimu, mahkota sorga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan doa kelima rangkaian kegiatan masa Paskah tahun 2021 GKJ Karangayu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.